Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil program yang kami buat dan kami jadikan makalah yang bertema edukasi kesehatan dan berjudul Sistem Pakar Diagnosa COVID-19. Kami beranggota 5 orang, ada saya Daviuza Fakwatindra, saya Ahmad Arifin, Taufik Dwi Kurrahman, Saya Kevin Boy Gultom. Saya Yan Felix Immanuel Purba. Berikutnya bab 1 akan dibacakan oleh Kevin Boy. Latar belakang Kevin Boy, dipersilakan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Cerebral Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 23 Oktober 2020 adalah 3.077.541 orang dengan jumlah kematian 12.959 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Gejala virus corona atau COVID-19. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Penyakit COVID-19 dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dapat digunakan untuk penulisan program, pengujian program, menjalankan running program, dan melihat hasil diagnosa. Bab 2 akan dibacakan oleh Ahmad Arifin. Ahmad Arifin, dipersilahkan. Oke, nama saya Ahmad Arifin. Saya akan menjelaskan atau menjalankan program yang telah kami buat, yaitu sistem pakar yang berjudul mendiagnosa virus COVID-19. Ini adalah tampilan untuk bagian depan atau halaman depan. Dan ada form inputan, seperti memasukkan nama, kemudian usia, dan riwayat penyakit. Jika tidak ada, isikan saja tidak. Kemudian ada pilihan ya atau tidak untuk melakukan diagnosa. Di sini saya pilih ya. Untuk diagnosa awal, terdapat pilihan 1, 2, 3. Di sini saya coba untuk memasukkan pilihan 1. Lalu ada diagnosa kedua. Saya pilih 1 juga. Dan diagnosa yang ketiga atau yang terakhir juga saya pilih 1. Dan ini adalah hasil akhirnya. Hasil diagnosanya yaitu demam tinggi, nafsu makan menurun, hilangnya indera penciuman. Dan hasil akhir diagnosanya adalah COVID-19. Sekian dari saya.
C. Penjelasan program. C1. File header. 1. Def. Def merupakan keyword yang digunakan untuk menyatakan suatu fungsi pada program Python. 2. Print. Print berfungsi untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran atau layar atau ke file teks. 3. Input. Input adalah masukan yang kita berikan ke program akan memprosesnya dan menampilkan hasil outputnya. C2. Seleksi kondisi. Seleksi kondisi adalah jenis perintah yang digunakan untuk memilih dan menjalankan kondisi yang diberikan sesuai alur logika dan script program. Seleksi kondisi diantaranya 1. Percabangan if digunakan saat terdapat suatu pilihan keputusan. 2. Percabangan if atau LC digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. 3. Percabangan if, elif, LC digunakan apabila terdapat lebih dari dua pilihan keputusan. C3. List. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python, yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma atau item antara tanda kurung siku. Hal penting tentang daftar adalah item dalam list tidak boleh sama sejenisnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Davi. D. Alur kerja program yang dibuat. 1. Start dengan tampilan nama program. Kedua, kemudian akan muncul inputan yang berisi nama, usia, riwayat, penyakit, pilihan untuk mendiagnosa. Ketiga, kemudian akan muncul pilihan gejala yang dirasakan. Keempat, lalu akan ada inputan dengan mengisi sebuah angka dari pilihan gejala. 5. Terdapat 3 tahap diagnosa. Bab 3. Penutupan. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil diantaranya 1. Dalam Python, semua yang berhubungan dengan sintaks atau simbol harus diperhatikan secara teliti, karena program tidak bisa jalan apabila sintaks missing. Kedua, dalam menyusun program, kita juga harus memperhatikan pengguna huruf kecil atau huruf besar, karena program Python ini sangat sensitif. Demikian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.